Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Putri Chandra Dewi untuk membahas buku yang kita baca sama-sama, itu buku kumpulan cerpen pilihan Kompas tahun 2024. Ada 17 cerpen yang ada di dalam buku kumpulan cerpen ini, tapi tentu kita tidak akan bahas semuanya. Kita akan bahas yang menurut kita masing-masing paling menarik atau paling membingungkan atau yang paling-paling yang lainnya. Yang menarik dari buku kumpulan cerpen ini adalah semuanya memiliki tema yang sama, yaitu tentang luka. Kalau misalnya kita baca di pengantarnya, itu semuanya membicarakan tentang luka, tentang apapun, entah itu tentang dirinya, tentang masyarakat, dan yang lainnya. Ini sebenarnya kemarin pilihannya Putri ya, mau baca buku ini. Kemudian saya pikir, oh sepertinya kita bisa membaca buku yang sama saja. Kita coba bulan yang lalu kita baca buku yang berbeda, kemudian berbagi. Sekarang kita baca buku yang sama, gimana jadinya nanti. Terkait cerpen-cerpen yang ada di sini. Menurut Putri, apa 3 cerpen favorit? Kalau Putri ada 10 kejadian, Bila Lelah, dan Komando Malam Itu, Bu. Oke, urutan pertama yang paling favorit atau gimana? Yang paling favorit iya, 10 kejadian. Oke, kalau Chandra, apa 3 cerpen favorit? Pertama itu Bakiak-Bakiak Maksum. Mhm. Habis itu yang keduanya Mudik ke Kuburan sama Yai. Tapi kalau menurut Chandra dari ketiga cerpen ini yang paling favorit itu adalah Bakiak-Bakiak Maksum. Oke. Oke, kalau saya 3 cerpen favorit saya adalah Rahasia Teh Hangat Warung Mang Aman, Bila Lelah, dan Lelucon Musim Hujan. Sebenarnya susah juga menentukan mana yang paling favorit dari 3 ini ya, tapi sepertinya Rahasia Teh Hangat Warung Mang Aman. Kenapa bisa memutuskan atau menilai cerpen 10 kejadian itu yang paling favorit? 10 kejadian ini, menurut Putri, kita membaca cerpen di dalam cerpen karena dia dibagi menjadi sesuai judulnya 10 kejadian. Kenapa Putri menjadikannya sebagai cerpen paling favorit? Karena jelas dan tidak bikin pembaca bertanya-tanya. Dia sesuai dia runtut dari POV-nya seseorang yang ada di dalam cerita ini, dari dia lahir sampai kemudian dia dewasa. Dari 10 kejadian tersebut, pemilik cerita ini dia selalu mengalami nasib yang apes gitu. Iya, iya, iya. Kalau menurut Chandra, 10 kejadian gimana? Penyajian ceritanya itu runtut dari awal sebuah kejadian sampai akhir kejadian, dan itu plot twistnya satu tokoh ternyata bagi si tokoh utama ini adalah orang yang baik, sangat baik bahkan kepada si tokoh utama, tapi ternyata dia ini bisa dibilang buronan gitu ya Bu. Ternyata pas di akhir itu bikin Chandra juga, oh ternyata cerita dari cerpen ini sangat menarik gitu. Jadi sebenarnya kalau diceritakan secara singkat, ini ceritanya gimana, Put? 10 kejadian ini. Sebenarnya Putri udah buat catatan dari dari tahun dia Sampai lahir ya. tuh pertama. Ini bawah ada. Pertama tuh kayak ayahnya tuh kan ketika dia lahir udah ada ketika dia belum lahir ayahnya memiliki upah yang mandek gitu. Terus juga setelah itu ketika dia lahir kriminal sedang merajalela. Terus kemudian ayahnya dianggap PKI. Terus juga pada ketika ayahnya dianggap PKI, ayahnya menang judi. Tiba-tiba ayahnya membawa makanan lezat, dikiranya dia mengira ayahnya mendapat rezeki. Ternyata dia baru tahu kalau ayahnya itu menang judi beberapa tahun kemudian. Terus juga dari judi tersebut ternyata ayahnya menanggung hutang
yang harus dibayarkan ibunya ketika ayahnya meninggal, dan pada tahun 1995 ketika dia sedang remaja, dia salah meninju orang yang jalan bersama orang yang ditaksirnya, dan ternyata itu adalah Kakak. kakaknya, Iya, iya. kakaknya dari si yang ditaksir. Terus juga kemudian dia harus merantau untuk membantu ibunya melunasi utang-utang ayahnya. Tetapi ternyata upah dari kerja tersebut mandek dan juga tidak dibayarkan. Kemudian ada temannya seperti yang disampaikan oleh Chandra tadi, membawanya pergi, dikiranya dia ingin dibawa untuk pergi bertemu ibunya, tetapi ternyata dia diberikan uang, dan kemudian setelah beberapa hari dia baru tahu kalau uang itu hasil dari pembunuhan dan pencurian dari temannya tadi. Iya, jadi ada 10 kejadian yang dia alami. Ya mungkin bisa kita bilang itu kejadian-kejadian yang dialaminya dari dia, bahkan dari ayahnya. Tapi nanti menurut ke dia, ketika di kejadian ke-10 pun juga kita melihat, oh sepertinya dia berhasil untuk dibantu keluar dari kisah yang menyedihkan, tetapi yang dia terima adalah uang hasil pembunuhan dan merampok ya. Jadi di sini Gak ada yang happy ternyata. nggak ada yang happy dari kisah hidupnya. Oke. Kalau dari Chandra tadi apa cerpennya yang paling baki-baki maksum ya? Bakia, iya Bu. Oke, Bakia. baki-baki maksumnya cerita tentang apa? Ceritanya tentang Maksum sebagai tokoh utamanya ini, Bu. Dia bekerja di sebuah mall sebagai tukang bersih-bersih di musola mall gitu. Jadi Bakia ini ternyata adalah sendal-sendal yang dipakai oleh jemaah untuk pergi berwudu gitu kan Bu, sebelum melaksanakan sholat. Nah, menariknya menurut Chandra di sini, Maksum ini dia sebenarnya orang yang rajin menurut Chandra Bu, karena dari segi dia bekerja, dia selalu berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin. Nah, ternyata di suatu hari ada sebuah kebijakan di perusahaan ini sehingga mengharuskan musola itu diganti dengan sebuah tempat klub malam gitu Bu. Nah, tapi inilah Maksum nih, dia berusaha untuk, ya awalnya bimbang Bu, bimbang dan ragu apakah dia memutuskan untuk berhenti bekerja, apakah dia akan tetap melanjutkan bekerja. Namun karena nasib hidupnya, dia memutuskan untuk tetap bekerja meskipun dia harus menjadi tukang bersih-bersih di klub malam itu Bu. Jadi menurut Chandra, memang tokoh Maksum ini adalah tokoh yang baik hati, tapi dia gimana ya, untuk menjalani hidupnya itu mengikuti arus gitu Bu, terlalu mengikuti arus hidupnya seperti itu. Untuk bertahan hidup ya? Iya Bu, Demi bertahan hidup. Kalau menurut Putri, Bakia Maksum ini awalnya Putri nggak ngerti Bu, sebenarnya Bakia ini siapa. Cuma setelah dibaca kembali, baru Putri tahu kalau dia itu sendal untuk iya. Kemudian yang bisa diambil dari cerita ini tuh sebenarnya untuk ada beberapa cobaan ketika kita ingin jadi orang yang baik gitu loh Bu. Kayak kayak untuk menjadi orang yang baik itu pasti ada aja cobaan yang berusaha untuk membawa kita lagi ke jalan yang salah gitu. Tapi menurut Putri, selagi kita tidak ikut terjerumus ke dalamnya, ya oke-oke aja. Jadi di sini uniknya karena dia menggunakan Bakia itu sebagai elemen ceritanya, karena di awal sudah muncul, di akhir juga kalau tidak salah juga disebutkan lagi kan,
dimanapun kalian berada, kalian adalah Iya, Bu. Bakia Maksum, Iya, Bakia yang Bakia sudah Maksum. bebas dari dosa, Dari sementara aku Maksum yang masih terkurung dosa dosa. teriamak seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini, Bakia itu seperti lambang kerinduan bagi siapa ya, si Maksum untuk kembali ke Iya, Bu. jalan yang lebih benar gitu. Karena Iya, Bu. Bakia itu kan memang identik dengan tempat ibadah untuk sendal berwudu orang-orang gitu. Jadi ketika bakianya berbunyi artinya banyak orang yang sholat gitulah intinya. Banget. Jadi Bakia itu Iya, Bu. melambangkan kerinduan walaupun sedikit berisik ya sebenarnya. Kalau Iya, Bu. kalian kita mendengar orang menggunakan Bakia-Bakia itu. Tapi di sini yang paling menarik kalau dari segi pengambilan idenya, kok bisa ya penulis ini mengambil ide dari Bakia gitu. Itu kan Iya. sebuah hal yang sederhana aja gitu. Hal yang sederhana ternyata dia bisa melebar ke hal yang lebih besar gitu ceritanya. Apalagi kalau misalnya kita suka atau sedang belajar menulis cerpen, itu kan kita suka memperhatikan ini orang ini ide dari mana, kenapa hal segitu bisa, kenapa Iya, kita Bu. kenapa kita hal-hal yang sederhana yang kita lihat tuh tidak bisa kita masukkan ke dalam cerpen kita gitu ya. Apalagi cerpen-cerpen yang banyak yang rata-rata di buku ini masih banyak cerpen yang emang kayak gitu, Bu. Kok bisa dia ngambil Iya, dari hal-hal yang kita nggak Iya, pikirkan bisa gitu. kepikiran gitu. sepertinya kita yang kurang peka itu untuk menjadikannya sebuah Iya, sesuatu gitu kan. Kalau saya tadi dari 3 cerpen itu, yang paling menarik adalah Rahasia Teh Hangat Warung Mang Aman. Ceritanya adalah tentang seorang laki-laki bernama Abbas. Dia merindukan minuman masa kecilnya, yaitu teh hangat yang selalu dibeli di warung Mang Aman. Nah, katanya teh hangatnya ini punya rasa atau cita rasa yang berbeda yang tidak bisa ditiru oleh ibunya sekalipun gitu. Ketika di rumah juga tidak bisa, ketika dia buat sendiri juga tidak bisa. Sudah disesuaikan takaran teh dan gulanya juga berbeda. Sampai akhirnya ketika dia bekerja sudah besar, sudah dewasa, kemudian dia menemui Mang Aman itu ternyata sudah berbeda rasanya. Jadi dia bilang ya memang banyak yang berubah dari tahun ke tahun, apalagi di sini sudah banyak pembangunan sehingga warung Mang Aman itu juga semakin terpencil gitu, semakin kecil terlihat. Sampai akhirnya ketika dia tidak sengaja di tempat kerjanya, dia bekerja di hotel membuat teh, kemudian dia merebus air dari keran dan ternyata dia menemukan rasa teh hangat itu lagi sama persis seperti yang dia rasakan dulu semasa kecil. Menurut saya menarik karena sebenarnya yang dibahas di dalam cerpen ini adalah tentang isu lingkungan ya. Dia Iya. karena ada pembangunan itu air sumur itu jadi terbatas sehingga dalam cerita ini sudah muncul sebenarnya kata kuncinya ketika Mang Aman bilang bahwa dia harus menggunakan air galon. Sebenarnya ketika itu saya sudah bisa menebak jangan-jangan ini kuncinya, tapi tidak menyangkanya di bagian akhir ketika baru tersadar bahwa oh iya si Abbas ini kerjanya di hotel. Hotel itu juga ikut dalam proses pembangunan yang mengambil air sumur Mang Aman itu gitu istilahnya. Jadi sebenarnya dia sendiri juga menyebabkan teh hangat warung Mang Aman itu berubah rasanya gitu. Itu yang menarik dari cerpen ini karena dari awal cerpen ini dibuka kita juga penasaran sebenarnya apa rahasianya. Gulanya sudah sama, tehnya sudah sama, merek tehnya juga sudah sama. Ternyata kuncinya adalah di air antara air sumur dan air galon itu ternyata bisa menimbulkan perbedaan rasa gitu. Kalau menurut Putri dan Chandra gimana cerpen ini? Yang bisa Putri ambil dari cerpen ini tuh ada beberapa hal di masa lalu yang nggak bisa kita dapetin lagi di masa depan ya karena orang-orang udah
menggantinya gitu. Semakin canggih zaman, semakin hilang hal-hal yang bisa kita lihat dulu dan bisa saja itu nggak kita dapati lagi di kemudian hari gitu. Bisa jadi itu hanya sampai di ya sudah diingatan kita aja gitu ya. Ya. Kan tapi yang Nah, susahnya adalah kalau kenangan itu berupa rasa. Karena kan tidak bisa rasa itu kan tidak bisa dipotret ya, tidak bisa. Kalau misalnya kita mana ngomongin rasa, Bu? iya kan? Kalau misalnya kenangan kita berada di tempat wisata gitu, apa kemana aja kita waktu kecil itu kan bisa ada fotonya, ada videonya, tapi gimana rasanya sebuah makanan, sebuah minuman itu kan nggak ada potretnya, sehingga itu yang membuat gregetan si Abbas ini karena dia ingin sekali merasakan rasa teh hangat itu lagi. Dari 8 berapa tadi 17 cerpen yang ada di sini. Menurut Putri dan Chandra, coba sebutkan satu judul cerpen yang paling membingungkan.